الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله لا حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. صدق الله. Mohon sejenak bapak-bapak, rekan-rekan semuanya untuk bisa mendengarkan mungkin sebentuk tausiah mengambil kesimpulan dari hasil musyawarah kita. Saya mengambil firman Allah surah Al-Hajj ayat 11 yang saya kemukakan tadi, yang artinya adalah, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah itu hanya di tepi-tepinya saja, dan dia mau maju ke depan kalau ada nilai untungnya bagi dia. Tapi dia kalau nggak ada nilai untungnya bagi dia, dia akan berbalik ke belakang. Yang orang sedemikian rupa, dia akan mendapatkan penyesalan dunia dan akhirat. Dan itu adalah merupakan penyesalan yang nyata, kerugian yang nyata. Teman-teman sekalian, di dalam aksi sosial, memang secara umum organisasi apapun, organisasi sosial pasti tidak akan ada nilai uangnya bagi kita. Justru malah keluar uang. Allah gambarkan orang yang tak mau berperan dalam aksi sosial, apa yang diharapkan lagi dalam hidup ini? Ya kan? Kalau kita berharap dari sholatnya, kemudian kita akan masuk surga, kayak mana kualitas sholat kita rupanya? Kalau kita berharap dari puasa kita, kayak mana kualitas puasa kita rupanya? Kalau kita berharap dari sedekah kita, kayak mana rupanya kualitas sedekah kita? Nah, kira-kira gitulah. Maka Allah bayangkan seperti itu, orang-orang yang nggak mau ngambil peran dalam aksi sosial seperti ini, dan nggak ada yang bisa dibanggakan di hadapan Allah, pada akhirnya rugi dia di akhirat. Disangka dengan sholatnya masuk surga, padahal belum tentu. Didalilkan dengan sedekahnya yang 1000-2000 masuk surga. Dibanding dengan sahabat Nabi, Masya Allah, jauh sekali langit dengan bumi, gitulah kurang lebih. Karena itu, di dalam suasana seperti ini, memang butuh orang-orang yang berjiwa sosial, mau mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya, kebahagiaannya bahkan, korbankan demi sosial tadi itu. Dan itu dijadikan sebagai ladang amal. Kalau tidak nanti, kadang-kadang ketika ditunjuk memang sedemikian rupa, saya nggak cocok, saya nggak bisa, saya nggak ada waktu, saya nggak ada pengalaman dan segala macamnya. Dia aja, beda segala macamnya. Begitu nanti akan terjadi. Maka saya mengharap kepada kawan-kawan tadi yang sudah mendapatkan amanah atau yang belum mendapatkan amanah, siapkan diri untuk benar-benar beraksi dalam berbuat dalam sosial seperti ini. Nggak usah pikir ini, nggak usah pikir itu. Ini jadikan sebagai ladang amal. Begitu maksudnya ya. Nah, memang di situasi seperti ini ketika kita bermusyawarah, kadang-kadang disinilah dibutuhkan seorang figur guru, ya kan, yang dapat digugu, seorang penasehat ataupun seorang mursyid yang memang kita dengar nasihat-nasihatnya, yang kita hormati dia, yang kita hargai dia, yang kita hormati dia. Butuh memang. Ketika terjadi problem, masalah dan segala macam, tidak ada putusan dalam menentukan segala macamnya, pituah guru itu yang perlu kita dengarkan. Kayak mana. Walaupun guru ya manusia biasa juga, dia guru manusia biasa juga. Ya, yang pasti ada kesalahan, kekhilafan dan segala macam. Tapi paling tidak dia ibarat orang bilang, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Dia adalah guru kita. Nah, hampir saja di antara kita sudah pada menolak semuanya, nggak tahu entah siapa untuk dipangkal dan segala macamnya ini, karena nggak ada figur yang kita dengarkan. Andailah kita tadi, kalau kita selama ini barangkali menghormati Ustadz Yanto, kita menganggap dia sebagai guru kita yang selama ini memberikan nasihat dengan pitua-pituanya, yang telah selama ini memberikan pengajaran lewat kitab-kitab yang dibacanya, ya mungkin bagus mungkin pendapat dia, dan kita harus siap apa yang disampaikan oleh Ustadz Yanto, bisa seperti itu. Dah kamu, ini segala macamnya.
Seperti itu bagusnya kan. Nah, kalau seperti ini hampir terjadi tidak ada keputusan, agak sulit, dan itu jangan terulang kembali. Harusnya seperti itu, menurut saya seperti itu. Dengan konsep itulah dia surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Itu dia. Jadi harus kedepankan kita beraksi sosial. Jangan ini dianggap sebagai sebuah beban, jangan. Dalam sebuah amanah, dalam sebuah organisasi dan sebagainya, jangan dianggap sebagai sebuah beban. Jadikan ini sebagai ladang amal buat kita sekalian, yang mudah-mudahan akan menyempurnakan amal-amal ibadah kita yang lainnya. Amin. Yang itu yang menjadi jembatan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah selama ini Kang Ugan sudah memiliki ladang amal lewat peran dia sebagai ketua PBS ketika itu yang mengayomi kita semuanya sehingga hidup suasana. Kemudian kan semua hidup ini punya masa waktu, limit waktu, batas waktu yang telah ditentukan. Tidak mungkin dia jadi ketua selama seumur hidup. Nah, pasti nggak mungkin itu kan. Alih posisi kepada Kang Angga kan. Alhamdulillah dia punya ladang amal. Lalu kita apalah ladang amal kita? Maka rekan-rekan yang belum ada kedudukan ataupun posisi amal di situ,